Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Adonis yang ngamuk dan menyerang seluruh umat manusia untuk membalas kematian Chloe. Adonis menciptakan raksasa dan senjata mutakhir dengan sihirnya untuk mengobrak-abrik sisi kota. Namun karena campur tangan dari Doroka yang mencoba menghentikan kegilaan Adonis dengan memberi harapan kalau Chloe bisa dihidupkan kembali, pada akhirnya Adonis mulai luluh dan menghentikan serangannya. Tapi naas Doroka malah terkena tembakan dari pasukan Erdia. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan masa lalu dari Doroka. Pada 10 tahun yang lalu sebuah desa dihuni oleh para penyihir telah dibakar habis. Bahkan para penyihir dibantai satu persatu tepat di hadapan Doroka. Untungnya Doroka masih diabaikan oleh pasukan Erdia. Namun Doroka terheran kenapa manusia menyerang para penyihir. Padahal Doroka dan rekan-rekannya datang dari jauh hanya untuk menyembuhkan warga di sini. Doroka dan para penyihir tidak bisa melawan karena para manusia menggunakan sebuah alat yang disebut DAM, alias alat penghilang sihir. Kakaknya yang bernama Mia menyuruh Doroka untuk melarikan diri dan melaporkan semua kejadian ini pada Ophelia. Namun karena Doroka tidak mau meninggalkan Mia sendirian, lantas Mia pun kemudian mencoba menghibur dan menyemangati Doroka dengan berbicara menggunakan sebuah boneka tangan. Hingga Doroka pun langsung lari meski harus menahan air matanya yang tidak berhenti mengalir. Lalu kembali lagi ke situasi yang terjadi saat ini. Di sini terlihat Doroka yang harus menemui ajalnya di hadapan Adonis. Tapi ketika Doroka baru saja membisikkan sesuatu kepada Adonis, naasnya Doroka ini malah langsung dieksekusi oleh sang sniper yang tidak lain adalah Ekor. Di sini Adonis sangat kesal karena yang dibisikkan oleh Doroka tadi hanyalah menghidupkan Chloe kembali. Lantas ketika para pasukan Erdia mulai menyerang Adonis, dengan cepat Adonis pun langsung membuat sebuah mantra pelindung yang tidak bisa ditembus oleh peluru. Kemudian semua peluru itu juga langsung dikembalikan kepada para pasukan tersebut. Sementara itu di suatu gedung yang tidak jauh dari sana, di sini kita pun dapat melihat ada Ekor yang sudah bersiap membidik Adonis dengan snipernya. Namun dengan mudah lagi-lagi Adonis masih bisa menangkis serangan dari Ekor. Bahkan peluru yang menempel padanya juga langsung dikembalikan kepada Ekor dengan tambahan sihir pembesar peluru. Lalu setelah Adonis mengatakan dia tidak akan membiarkan manusia bersenang-senang setelah kematian Chloe, dan dia berjanji akan membantai seluruh umat manusia, Shin pun kemudian berpindah ke tempat Yuki yang telah sampai di ruang bawah tanah tepat di depan alat penekan foton sihir atau DAM. Di sini Yuki sangat senang sebagai adik Yamato akhirnya dia bisa berguna untuk kakaknya. Namun ketika Yuki memerintahkan bawahannya untuk menggunakan alat tersebut, ternyata para peneliti di sini menolak untuk mematikan foton sihir, terutama orang yang bernama Teta Samantha ini. Teta menjelaskan kepada Yamato melalui handphone milik Yuki bahwa mereka para san dari Erdia masih tidak memahami perihal partikel yang dihasilkan dari foton sihir, atau lebih tepatnya yaitu sebuah penyakit disfungsi manusia. Pada 10 tahun yang lalu banyak para pasukan yang terkena penyakit akibat partikel yang dihasilkan oleh foton sihir, karena mesin ini akan membunuh sel di dalam diri manusia. Semua ini sengaja dirahasiakan demi kemajuan manusia. Bahkan Kekaisaran Erdia pun juga merahasiakan perihal bumi yang telah tercemar penyakit. Dan yang lebih gawatnya lagi, kini para penyihir yang bisa memulihkan lingkungan ini sudah tiada. Dalam artian alam ini akan segera berakhir. Selain itu, Teta juga memberitahu bahwa Kaisar Gote yang sedang sakit saat ini sebenarnya juga merupakan akibat selalu dekat dengan mesin foton sihir. Namun karena Yuki ini ingin menjadi sosok yang berguna di mata Yamato, saat itu dia pun langsung saja berlari ke ruang kendali untuk mematikan mesin foton sihirnya. Teta yang panik kemudian segera menyuruh yang lainnya untuk menjauh dari sana, sedangkan dirinya sendiri akan menghentikan Yuki. Namun karena semuanya sudah terlambat, pada akhirnya sihir milik Adonis langsung menghilang begitu saja, dan Yuki juga terkena tekanan hingga membuatnya sekarat akibat mesin tersebut. Untungnya Teta berhasil mematikan mesin itu dan langsung membentak Yamato untuk tidak bergantung pada mesin ini, hanya karena melawan satu bocah sihir saja. Hingga setelah Teta menegaskan kepada Yamato bahwa Kekaisaran Erdia sangatlah kuat, jadi takkan mungkin bisa dikalahkan. Pada akhirnya Yamato pun langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang Adonis dengan sekuat tenaga mereka, tanpa bantuan foton sihir lagi. Namun tiba-tiba, ada satu prajurit Ciwi yang maju ke depan mengambil kesempatan ketika Adonis akan mengambil pena sihirnya. Dan beginilah yang terjadi. Ya, sungguh tak disangka kalau sang MC kita telah berhasil dibunuh oleh prajurit Ciwi ini. Di sini Yamato semakin pede bahwa Kekaisaran Erdia memanglah sangat kuat dan tidak mungkin bisa dikalahkan. Sementara kembali lagi ke sisi Teta dan Yuki.
Saat ini mereka pun langsung digotong untuk mendapat perawatan khusus. Akibat kejadian ini banyak korban yang meninggal dan banyak orang yang menangis karena kehilangan keluarganya. Dan seperti biasa, setelah sukses membunuh Adonis yang dianggap sebagai manusia penyihir terakhir, Kaisar Gothel pun kembali berpidato di hadapan seluruh warga kota bahwa Adonis sang tahanan jangka panjang alias manusia yang dianggap sebagai penyihir terakhir telah dinyatakan mati. Gothel mulai membanggakan kekuatan sainsnya yang sudah menjadi puncak dari dunia ini, di mana dewa telah mati dan menjadi dewa saat ini yaitu Kekaisaran Erdia. Pidato itu langsung tersebar luas melalui jaringan internet dan sedang ditonton oleh sosok murid Ciwi yang bernama Eri. Di sini terlihat ada seorang guru yang sedang menyemangati murid-muridnya untuk terus maju meski ada banyak siswa yang telah meninggal. Salah satu siswa kemudian bertanya kenapa ada manusia alias Adonis yang membela para penyihir. Lalu Pak Guru menjawab mungkin si Adonis itu telah dicuci otaknya. Selanjutnya ketika jam pelajaran telah selesai, di sini kita pun dapat melihat ada Eri yang sedang dihampiri oleh murid Ciwi lainnya. Si Eri ini terus ditekan oleh teman sekelasnya kalau dia sudah melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh Eri. Eri kemudian pergi ke tempat bela sungkawa untuk orang-orang yang telah meninggal terutama Takuma. Dan ternyata yang dimaksud oleh teman sekelasnya tadi adalah tentang kelakuan Eri yang tega meninggalkan pacarnya alias Takuma ketika tertindih reruntuhan. Ya, Eri di sini hanya bisa meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya telah bertindak jahat. Tapi karena sebelumnya Eri ini diam-diam juga berhasil memotret Adonis yang nampak keren dan tampan baginya. Tiba-tiba saja Eri pun malah dikagetkan dengan sosok pria yang ikut melihat foto Adonis. Dan yang lebih gawatnya lagi, ternyata pria ini adalah salah satu orang pemerintahan Kekaisaran Erdia. Meskipun pria ini mengatakan tidak apa-apa dan tidak usah menghapus foto tersebut, namun ketika Eri pamit pergi dari sana, naasnya pria ini malah menelpon anak buahnya untuk mengeksekusi si Eri yang dianggap sebagai pengkhianat Erdia. Dan ternyata orang yang diteleponnya itu merupakan orang penting di Erdia, yaitu bagian penyelidik bernama Charmy yang saat ini tengah meneliti tubuh Adonis yang dinyatakan palsu. Dan itu artinya Adonis yang asli masih hidup. Sementara di tempat berbeda yang berlokasi di bulan saat ini, atau lebih jelasnya ini adalah tempat persembunyian para penyihir yang masih tersisa. Di sini kita pun dapat mendengar teriakan Adonis yang meniti kesakitan dan sedang dirawat oleh dua Ciwi penyihir. Ya, karena Adonis ini adalah seorang manusia, tubuhnya tidak sanggup menahan efek dari teleportasi multidimensi. Ophelia yang merupakan ketua dari para penyihir kemudian menyuruh kedua perawat ini untuk jangan cepat menyerah. Ophelia mengatakan mereka hanya perlu memberi rangsangan pada otak Adonis agar dia bisa kembali normal. Dan rangsangan itu adalah semua kenangan Adonis bersama Chloe. Di sini kita pun diperlihatkan flashback mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Adonis dalam kejadian sebelumnya. Yang mana tepat ketika Adonis baru tersadar dari pingsannya dan melihat ada kepalanya yang sudah terpenggal. Di sini akhirnya terungkap ternyata misteri di balik kematian palsu Adonis sebelumnya adalah karena si pengadaan pemasukan kematian dari seorang penyihir yang menyamar jadi pasukan Erdia. Dan ternyata penyihir ini adalah Anna yang menyusup ke negara ini bersama Doroka. Anna mengungkapkan semua ini adalah bagian dari rencana mereka untuk membangkitkan kembali Chloe, dan dia akan membantu Adonis untuk kabur dari sini. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah sihir teleportasi dari Ophelia yang menyelimuti tubuh Adonis dan langsung membawanya ke bulan. Ophelia kemudian memeluk Adonis dan berterima kasih karena ia telah berjuang mati-matian demi mereka. Bahkan meskipun sesaat Adonis sempat kebingungan, di sini Adonis pun akhirnya bisa tahu kalau tempat ini adalah kerajaan penyihir. Kini Adonis sudah cukup sehat untuk keluar melihat pemandangan yang ada di sana. Salah satu perawat penyihir sangat bersyukur akan hal itu, karena jika terjadi sesuatu kepada Adonis, Chloe pasti akan sangat sedih. Lantas Adonis pun bertanya apakah mereka mengenal Chloe. Namun ketika Adonis mendengar jawaban bahwa mereka tentu saja mengenal Chloe yang sudah merawat mereka sejak kecil, sontak Adonis pun langsung menyadari ada sesuatu yang ganjil di sana. Adonis kemudian dibawa ke tempat Ophelia yang merupakan wilayah rahasia yang tidak bisa dimasuki manusia. Adonis bertanya apa yang telah Ophelia lakukan padanya. Namun Ophelia hanya menjawab bahwa dia hanya ingin mengundang Adonis yang merupakan murid Chloe untuk bertamu di sini. Ophelia menceritakan semua orang di tempat ini sangat mengenal Chloe. Chloe itu lebih kuat dari siapapun. Dia sangat bijaksana dan juga ceria, serta juga seorang penyihir yang lama. Meski Chloe adalah seorang penyihir es, hatinya justru sangat matahari, hingga membuatnya jadi penutan semua penyihir. Tapi sayangnya, Chloe malah dikeluarkan dari kerajaan penyihir. Atau lebih tepatnya dia telah diusir karena mengajarkan sihir pada seorang bocah manusia alias Adonis. Bagi para penyihir, sihir adalah hal yang tidak tergantikan seperti jiwa mereka. Itu adalah bukti cinta dan pengorbanan yang dianugerahkan kepada mereka oleh dewa, agar mereka bisa membimbing umat manusia ke jalan yang benar.
mengajarkan sihir pada umat manusia adalah hal yang sangat tabu. Hingga tidak ada dari mereka yang tahu kenapa Chloe mengajarkan sihir kepada Adonis. Saat itu semua penyihir memohon kepada Chloe untuk meninggalkan Adonis yang merupakan muridnya dan kembali ke kerajaan penyihir. Tapi Chloe malah membalas mereka hanya dengan satu kata. Ya, Chloe hanya bisa meminta maaf kepada semua penyihir atas tindakannya itu. Ophelia kemudian ingin membalikan pena sihir Adonis kepadanya. Namun Adonis malah terjatuh saat ingin mengambilnya. Dijelaskan pena sihir ini terbuat dari bulu burung pionik yang dihias dengan gelombang dan mata naga merah. Adonis akhirnya bisa mendapatkan pena sihirnya lagi setelah Ophelia memberikannya sendiri. Lalu Adonis bertanya apakah benar kalau Ophelia bisa membagikan Chloe kembali. Namun tepat ketika Adonis baru saja merasa lega setelah Ophelia menjawab bisa, tiba-tiba saja Adonis terkejut karena baru menyadari kalau kerajaan penyihir ini berada jauh dari planet bumi. Ophelia menceritakan pada 10 tahun yang lalu semua penyihir datang ke sini dan mendirikan tempat suci yang mereka sebut Luna Milia untuk mereka sendiri. Melihat Sun yang telah melepaskan sifat asli manusia, mungkin inilah alasan dewa menciptakan dunia planet ini untuk mencegah manusia melihat apapun di luar kemampuan mereka. Adonis tidak percaya kalau dewa itu memang ada. Lantas Ophelia pun langsung menunjukkan kepada Adonis ada banyak nisan para penyihir yang telah mati karena ulah manusia yang dibutakan oleh kekeliruan. Atau lebih jelasnya, raja dari umat manusia meyakini kalau para penyihir telah mengotori umat manusia. Sesaat kemudian Adonis kembali dibawa untuk melihat pohon kehidupan yang melahirkan penyihir. Diceritakan mereka para penyihir semuanya berjenis kelamin yang sama. Itulah sebabnya mereka tidak bisa memiliki keturunan seperti manusia. Para penyihir mendapat kehidupan dari pohon ini dan lahir dari buah berkekuatan dewa. Pohon ini adalah pohon terakhir yang dibawa dari bumi karena pohon lainnya telah hangus dibakar oleh manusia. Jadi yang bisa melahirkan dan membagikan para penyihir hanya tinggal satu pohon ini saja. Sontak Adonis pun langsung membayangkan sosok Chloe dan bertanya apakah sosok penyihir yang ada di pohon itu adalah Chloe yang akan dibangkitkan. Namun sayangnya sosok itu bukanlah Chloe, karena jika ingin menghidupkan Chloe kembali membutuhkan kekuatan Adonis. Di sini Ophelia kembali menjelaskan sihir adalah hasil perwujudan yang dimaterialisasikan melalui pikiran. Lebih jelasnya kalau Adonis bisa menguasai sihir pemanggilan tertulisnya, maka Adonis bisa mewujudkan apapun dengan pikirannya. Karena sihir Adonis ini adalah jenis sihir multifungsi yang bisa nge-cheat apapun. Contohnya adalah ingatan yang merupakan sumber kehidupan. Jika Adonis bisa memasukkan semua ingatannya tentang Chloe ke pohon kehidupan, maka ada kemungkinan Chloe bisa dihidupkan kembali. Atau dengan kata lain, kini semuanya tergantung pada Adonis apakah dia sudah siap untuk membangkitkan Chloe atau tidak. Sesaat kemudian kita pun dapat melihat ada Anna yang menghampiri Adonis untuk menanyakan apakah tidak ada yang ingin Adonis katakan kepadanya. Anna tampak sangat marah dan sedih mengingat Doroka yang mati karena Adonis. Namun berhubung Adonis ini tidak peduli dengan hal itu, di sini Adonis pun malah pergi meninggalkan Anna juga dalam keadaan marah. Karena Adonis menyadari bahwa alasan para penyihir ingin membangkitkan Chloe tidak lain hanya untuk dimanfaatkan saja. Bahkan Adonis juga tahu alasan mereka datang menyelamatkan Adonis cuma karena kekuatan pena sihirnya saja. Doroka telah memberitahu semua itu kepada Adonis dan menyuruhnya untuk lari dari kerajaan penyihir tepat sebelum dia mati. Di sini Adonis menyadari tempat ini sengaja diciptakan tertutup untuk mengurung budak manusia atau anak-anak yang bisa mereka culik melalui teleportasi multidimensi. Lalu mengajarkan sihir pemanggilan tertulis dan membiarkan mereka bertarung. Karena jika para penyihir yang hampir punah ingin mengalahkan umat manusia, pasti membutuhkan kekuatan tempur pengganti. Faktanya sampai saat ini hanya Chloe yang memiliki kemampuan untuk membuat pena sihir ini. Jadi itulah sebabnya Ophelia sangat ingin membangkitkan Chloe. Sontak Anna pun sangat terkejut saat mendengar kalau Adonis sudah tahu rencana busuk mereka. Namun meski begitu, di sini Anna tetap memohon kepada Adonis untuk menolong mereka karena dia tidak ingin membiarkan pengorbanan Doroka jadi sia-sia. Adonis mengatakan keinginannya hanya satu, yaitu membangkitkan Chloe. Tapi kalau Chloe malah menolak kerajaan penyihir, maka penyihir pun akan menjadi musuh Adonis. Tidak berselang lama Ophelia dan para penyihir lainnya terlihat akan memulai ritual kebangkitan Chloe melalui pohon kehidupan. Di sini Adonis masih mengikuti permainan Ophelia meski dia sudah tahu rencana busuknya. Hingga ketika Adonis menggunakan sihir pemanggilan tertulis untuk memasukkan ingatan tentang Chloe ke dalam sosok yang ada di pohon kehidupan itu, sontak Adonis pun menjadi melankolis karena tidak ada yang bisa menggantikan waktu yang telah dihabiskannya bersama Chloe. Salah satunya adalah ketika Adonis tidak sengaja melihat Chloe yang sedang mandi di mana seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lebam. Alih-alih memarahi Adonis, saat itu Chloe malah menangis dan sangat berterima kasih kepada Adonis karena selalu menemaninya. Bahkan jika Adonis tidak ada di sisinya, Chloe pasti tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini.
Adonis yang mengingat itu semua juga merasakan hal yang sama dengan Chloe. Namun siapa sangka, di saat semua penyihir sudah tampak sangat senang untuk menantikan kebangkitan Chloe, ternyata Adonis ini malah dengan sengaja membangkitkan Doroka karena dia mempunyai rencananya sendiri. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Hametsu no Oukoku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.